Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Nah, kali ini kita ingin mengerjakan hub reduction dari Isuzu NMR atau Isuzu Giga. Nah, ini bautnya pada protol. Nah, ini. Dan di sini untuk baut hub Isuzu NMR di semua Isuzu ya, Isuzu LF, terus NKR naik ke NMR, lalu keluar lagi Isuzu Common Rail atau yang Euro 4. Nah, itu tetap sama bautnya teman-teman. Dan di sini semoga dealer Isuzu atau orang Isuzu nonton. Harapan kita untuk mengupgrade ya, harapan kita sih mudah-mudahan bisa upgrade baut hub reduction dari Isuzu Truck ya, karena dari dulu sampai Euro 4 tetap sama baut hub reductionnya. Nah, ini protolnya di belakang sana di lokasi. Nah, ini dievakuasi keluar. Mana mas bro? Panen kah? Dan mungkin sekalian untuk karena ada beberapa yang kita dapatkan, yang kita kerjakan, cara mengakali baut hub reduction biar lebih tahan dibanding bawaannya ya. Nah, yang sekarang kita kerjakan sepertinya hubnya langsung kita ganti ya. Karena jika sudah ada yang lober seperti ini teman-teman, entah apa bahasanya tuh. Nah, ini ada benjolan, jadi walaupun bautnya kita kencangin, di sini tetap ada goyang. Nah, jika seperti ini langsung ganti hub atau sekalian kita besarin lubang bautnya saja ya. Jangan digunakan jika seperti ini lagi teman-teman, karena dijamin tidak akan tahan lagi jika di sini. Nah, itu lubangnya sudah membesar ya, sudah kocak ya. Jadi walaupun sudah kencang dipisitin, kita goyang tangan, walaupun kita goyang tangan ya biasanya sih tidak goyang ya teman-teman ya. Tetapi jika sudah pelintiran dari mesin ya, di sini akan tetap kocak ya, karena di sini sudah ada beberapa ya. Nah, ini jadi hubnya sekalian kita gantikan, karena yang punya juga ingin digantikan hubnya, belum ingin merubah baut besar ya. Karena jika langsung kita rubah baut besar, di as rodanya mana? Oh, nggak ada ya. Itu di asnya akan kita akalin juga teman-teman ya, kita besarin juga. Nah, jadi jika ini juga untuk saran teman-teman, biasanya sehabis penggantian kampas rem atau ya apalah di dalam ya, ini bannya kita lepas. Jika kita lepas ban, ini kan asnya kita pasang kembali. Nah, jika seperti itu teman-teman, setelah muat 1 harian ya, seharian kurang lebih sudah muatan, itu kita kencangin lagi untuk baut baut asnya, karena biasanya longgar. Nah, jika kita langsung teruskan gunakan muatan tanpa kita pisitin kembali, di sini biasanya akan longgar. Dan jika dia longgar sedikit saja, bautnya pasti akan protol. Nah, sekalian kita ingin request dengan Isuzu-nya, untuk harapan kita sih ya, semoga di upgrade ya. Nah, di hub sini entah dibesarin bautnya dari yang sekarang ya, atau bisa juga lebih bagus ya, lebih rapi, walaupun baut asalnya yang kita gunakan, tetapi ada garis-garis teman-teman ya. Nah, jadi begitu kita pasangkan sapnya, dia akan nyatu di sini. Nah, itu lebih bagus. Biasanya kita temukan di
reduction punyaan mobil Eropa. Saya seperti itu. Jadi walaupun baut kecil, jika ada getaannya, dia akan nahan. Oke, mungkin langsung saja kita lepas rodanya karena hubnya ingin tinggal nunggu hub ya, karena kita ingin gantikan hub sekalian. Kalau ini cepat banyak poinnya, kalau medium. Yang bagus kan, Yung? Yang bagus kan? Iya. Ini yang 60.000 nih. Baut impor. Ayo. 65.000 kalau di tempat taman beli kemarin. Iya, yang tempat kemarin aku beli 65.000 tuh. Jaring panjang. Masa nanya Jamal Bahamburan, Pak? Sini satu nah. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan inti kita ya, yang cara kita mengakali yang lebih tahan, di sini kita buatkan bukti dulu. Laku buatkan bukti, memperlihatkan bukti di lapangan yang ada ya. Ada beberapa yang kita temukan laka di jalan ya. Nah, di sini sangat berbahaya teman-teman. Nah, ini kebetulan kita ada Isuzu juga. Nah, ini posisi muatan tanjakan, begitu sudah sampai ke ujung bautnya rompal, baut as ya, as roda atau stick asnya. Nah, di sini yang kita temukan dia menggunakan lasan pinggiran ya. Biasanya sih dibuatkan spring, ini dibuat kotak ya, atau dadu memanjang, lalu dilaskan ke hubnya. Nah, di sini menurut saya sesuai pengalaman, jika di hub ini bukan besi apa ya, dia di sini semacam besi cor. Jadi jika besi cor kita las dengan kawat besi atau RD, LB, ini kurang bagus ya, kurang rekat. Jadi menurut pengalaman saya yang sudah ya teman-teman ya, jika pengelasannya besi yang kita lengketkan ke besi cor seperti ini, mending kita gunakan kawat cor atau yang biasa saya gunakan sebelumnya itu las stainless ya, kawat las stainless. Dia bisa menyatu ke besi cor terus besi biasa, kawin lah begitu ya. Nah, ini sesuai pengalaman saya teman-teman ya. Mohon masukan dari teman-teman juga jika ada pengalaman mengenai pengelasan besi cor yang kita ketemukan dengan besi biasa. Nah, di sini saling sharing saja, saling berbagi ilmu, apa yang kita tahu kita tuangkan. Dan di sini syukur juga untuk semprong Isuzu atau selongsong Gardan ini lebih tahan bantingan dibanding yang lain. Nah, karena di sini kita temukan ada beberapa di lapangan semprongnya patah, dan di sini juga sangat berbahaya ya. Ini penurunan atau tanjakan posisinya patah. Wah, bilang kami jauhkan balok ya. Nah, kita juga bisa bercerita seperti ini karena kebetulan kita di bagian perbaikan terus sebagai pengguna juga di lapangan. Jadi yang kita temukan di lapangan ya adanya seperti ini. Dan perlu digarisbawahi juga, ini videonya asli atau real, saya sendiri pembuatnya, bukan ngambil video dari orang lain. Ini real dari saya, dari tangan saya sendiri. Ini ada beberapa bukti yang kita dapatkan di jalan seperti itu. Jika kita temukan di lapangan seperti ini sangat mengerikan ya, sangat berbahaya. Makanya jika di jalan umum ada truk bermuatan posisi tanjakan, mending dibuat spasi ya, jangan dibuntutin dari belakang terlalu dekat atau jaga jarak ya, seperti itu. Dan satu tambahan lagi requestnya, jika bisa dipenuhin ya dari pabrik Isuzu truk, katanya request 1, ini kok jadi 2 nih. Semoga remnya lebih di upgrade lagi ke depannya ya, karena yang kita dapatkan seperti ini di lapangan, begitu posisi bermuatan tanjakan tinggi, entah beberapa derajat ya, tinggi lah, begitu stick as atau as roda yang patah, atau baut asnya yang rompal, atau propeller shaft yang bermasalah ya,
atau rusak, posisi rem atau brake-nya itu tidak sanggup menahan badannya sendiri jika as roda yang bermasalah, karena parking brake itu diaktifkan melalui propeller shaft masuk ke gardan lalu keluar ke stick as roda ya, atau ke baut hub reduction-nya. Nah, itu disebut apa ya istilahnya itu untuk putaran terakhir. Oke, untuk cara kita mengakali baut hub reduction di sini kita bor dulu, lalu kita tap kembali ya. Kita buatkan drat. Sekarang sudah batang 17. Nah, di sini bautnya kita gunakan batang 17 sudah ya. Ini sudah agak besar bautnya dibanding bawaannya. Dan di sini yang kita perlu rubah yaitu ini stick as atau as rodanya. Kita besarin lubangnya, lalu di hub reduction itu kita besarin juga ya. Jadi dua-duanya kita antar untuk kita bor duduk, karena jika bor manual, bor tangan tidak akan sentir ya, karena yang di stick as atau as roda ini harus lurus baut dengan hubnya. Dan satu lagi, jika sudah mengakali bautnya teman-teman, ditandain pasangannya, jadi jika nantinya kita buka itu tidak akan selisih kembali, karena jika kita bor seperti ini hanya mungkin kurang lebih 80% saja untuk kesentirannya ya. Jadi ditandain saja, jika sudah dipasang plug gitu ditandain. Jadi seperti itu terus pemasangannya nanti apabila stick asnya kedepannya kita lepas ya, karena jika kita tidak menandainya di sini akan tidak tahan juga untuk bautnya, karena ada sedikit spasi ya. Jadi jika ingin tahan ditandain, begitu sudah kita pasang dari awal seperti ini, sudah ke depannya sampai seperti itu terus. Nah, di sini ada bukti juga yang kita temui. Kebetulan teman sendiri juga ini sudah dibuatkan baut besar ya, seperti yang kita buat sekarang. Tetapi dia sering longgar ya. Nah, sering longgar, jadi dibuatkan las sekalian. Nah, ini bautnya di las keliling biar tidak longgar lagi. Nah, yang kita biasa dapatkan longgar itu karena kurang senter. Jadi di bautnya kurang pas, kurang rapat, kurang presisi lah intinya ya. Jadi jika bautnya presisi dengan lubang, dijamin tidak akan longgar lagi teman-teman, karena ini yang kita gunakan sekarang. Dan sempat juga kita dapatkan seperti itu di unit kita sendiri. Lah kok mobil sendiri, belum punya mobil teman-teman. Nah, maksudnya ini bekas garapan kita teman-teman ya. Nah, jadi kita belikan sendiri untuk tapannya ya, kita tap sendiri. Jadi kita pasang baut beberapa lalu kita tap sendiri. Nah, untuk cara pengetapannya juga di sini kita baut mana yang press itu kita pasang, terus yang longgar tadi atau yang kurang presisi itu yang kita tap kembali. Dan untuk nomor tap-tapannya ini dia teman-teman. Untuk mata tap-tapannya juga di sini kita tidak gunakan yang nomor 3 ya. Jadi yang kita gunakan hanya nomor 1 dengan 2. Kegunaannya sih biar lebih presisi, agak kesat di ujung drat baut ya. Karena jika nomor 3-nya kita gunakan full drat. Jadi yang saya gunakan hanya nomor 1 dengan 2, nomor 3-nya tidak ya. Biar ngancing ujung baut maksudnya, biar tidak longgar lagi. Bisa juga kita gunakan lock tit sekalian ya, dratnya atau lem drat. Oke, berikutnya untuk pemasangan stick as sendiri tidak boleh kita lem ya, tidak disarankan untuk dilem antara hub dengan stick as, karena bisa renggang dari gigi gardan dengan asnya, ada kerenggangan sedikit. Jadi jika ingin ngelem digunakan grease saja teman-teman. Ini saran dari dealer kemarin, dealer Isuzu ya. Dan jika sudah selesai pemasangan, di sini kita gantung roda lebih bagus ya sebelum kita bawa jalan. Lalu kita hidupkan mesin, kita putar ya, kita putar, kita rem, kita putar, kita rem, lalu kita cek kembali bautnya. Di situ pasti ada pasti bisa mutar kembali teman-teman. Jadi dia lebih presisi lagi karena diputar oleh mesin. Rawan juga jika kita langsung muatan tanpa memisitinya. Dan di sini saya bisa ngomong karena saya sendiri mengalaminya seperti itu teman-teman ya. Jadi begitu pemasangan hub atau as roda, ini bautnya kita kencangin, kita bawa jalan langsung muatan, ternyata di pertengahan jalan bautnya longgar kembali. Jika baru pemasangan, rajin-rajin ngecek baut sampai betul-betul presisi. Terima kasih banyak sudah menonton.
Semoga bermanfaat apa yang kita bagikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.